Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Nuruddin, bil khusus yang hadir ta'lim pada kesempatan malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Semoga dengan bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita tersanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kelanjutan taklim kita pada kesempatan malam ini melanjutkan metodologi fikih dengan kitab Fathul Qarib atau yang tayang di layar, yaitu kitab Tausyih sebagai syarahnya. Malam ini kajian kita sampai di halaman 217. Di halaman 217 baris kedua dari bawah ada kalimat wal mu'allafatu qulubuhum. Silahkan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah hingga Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama ampunan ini kita juga mohonkan kepada Allah untuk ayah dan ibu kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat. Semoga mereka diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan azam akan selalu hadir di majelis taklim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, hati yang lapang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa seperti Rasulullah wa bi barakati mu'allif hadzal kitab wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbikir. Silakan diperhatikan halaman 217. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'allafatu qulubuhum. Dan orang-orang mu'allafah yang dibujuk qulubuhum hatinya. Sebagai asnaf zakat yang keempat, setelah yang pertama fuqara, yang kedua masakin, yang ketiga amilin, walaupun di Nuruddin belum
punya sertifikat amilin, tolong diusahakan, karena itu kepentingan masjid dan masyarakat. Yang keempat sebagai mustahik zakat adalah mu'allafati qulubuhum. Apa yang disebut mu'allafati qulubuhum? Jawabannya wal mu'allafatu qulubuhum. Yang dimaksud dengan orang-orang yang dibujuk hatinya adalah orang-orang yang lemah dari non-muslim masuk ke agama Islam. Siapa saja? Wahum arba'atu aqsamin. Dan mereka itu ada 4 bagian. Ahaduha, salah satunya, mu'allafatul muslimin, ialah orang mu'allaf dari muslimin. Mu'allaf dari muslimin itu bagaimana maksudnya? Dia sudah memeluk agama Islam. Ingat baik-baik, yang 4 ini itu semuanya sudah memeluk agama Islam, maka dapat bagian dari zakat. Bagaimana kalau dia masih kafir? Cuman ada upaya, barangkali kalau sering dikasih zakat mah ini saksi kafir menjadi Islam. Boleh tidak? Lihat di syarahnya, amma mu'allafatul kuffar. Adapun orang yang mu'allafat kuffar, wahum, dan mu'allaf itu mayurja islamuhum, diharapkan masuk Islamnya kalau sering dikasih zakat, au yukhafu syarhum, atau ditakuti kejahatannya. Kalau nggak disekesakkan, kalau nggak dikasih zakat, dia ngambek, dia memusuhi umat Islam, dia dikhawatirkan macam-macam sama teman-teman Islam. Maka yang 2 ini, selama dia masih kafir, fala yu'tuna min zakatin, tidak boleh dikasih dari bagian zakat, tidak boleh. Walaupun dia dikhawatirkan kalau nggak dikasih zakat nanti umat Islam digalakin sama dia, diganggu sama dia, dimacem-macemin sama dia. Kasih aja zakat supaya dia diam, supaya tidak mengganggu. Jangan. Terus bagaimana kalau dia mengganggu? Umat Islam jangan kalah. Nggak ada cerita umat Islam berantem sama kafir kalah, nggak ada. Umat Islam jangan takut, apalagi berhadapan dengan kafir. Makanya umat Islam harus puasa hijib juga, hijib khoti, hijib khopi, ripai, biar nggak mempan dibacok. Jangan diam. Umat Islam cengeng ya. Puasa hijibnya, karena umat Islam itu tidak boleh takut sama orang kafir. Yuktuna pala tidak boleh, yuktuna min zakatin, tidak boleh memberikan zakat kepada mereka, walau waiha, tidak boleh selainnya. Lalu yang dimaksud mu'allaf yang harus diberikan zakat adalah ahaduha mu'allafatul muslimin. Salah satunya ialah orang-orang mu'allaf dari muslimin. Wahua, dan yaitu man aslama, ialah orang yang sudah masuk Islam. Nah, udah masuk Islam. Tetapi wa niyatuhu dhaifatun, sedangkan niatnya masih lemah. Begitu kita tanya, bagaimana koh? Sekarang kan koh sudah masuk Islam nih. Bagaimana di Islam ini, enak enggak? Ekonomi bagus enggak?
Nggak tahu Pak Ustadz. Saya sekarang setelah masuk Islam ruwet kayaknya. Ekonominya nurun, bisnis saya berantakan, keluarga saya juga pada jauh. Nggak tahu saya di Islam ini mau selamanya atau mau nggak tahu dah, saya belum bisa jawab. Nah, orang-orang semacam itu karena niatnya lemah, payuta'allafu bidaf'iz zakat, maka ia harus dibujuk dengan diberi zakat. Ini syaratnya dia sudah masuk Islam. Tapi kalau belum masuk Islam nggak boleh. Apalagi dia mengatakan nggak tahu, bisnis berantakan, keluarga pada jauh, simpenan sudah habis, bahkan mau lebaran pun saya mau ikut lebaran, anak saya belum ada baju satu-satu acan umpamanya. Nah, ketika kita memberikan zakat, maka bidaf'iz zakat lahu, dengan memberikan zakat kepadanya, kasih dia zakat. Wa baqiyatul asnaf yaqat aksami, dan sisanya dari bagian-bagian mu'alaf yang 3 itu fil mabsutati, adanya di dalam kitab I'anatut Thalibin. Di kitab ini enggak ada, tapi di sarahnya lihat ada. Yang kedua yang harus dikasih zakat adalah wa huwa man aslama, nonis dia masuk Islam, wan niyatu qawiyatun fil iman. Dia ketika dikonfirmasi, bagaimana bos setelah masuk Islam, enak nggak? Alhamdulillah Pak Ustaz, setelah masuk Islam saya bisnis pandah lancar, dana tambah besar, keluarga saya malah sekarang menghormati saya karena saya masuk Islam. Niyatu qawiyatun fil iman wa ahli. Bagaimana keluarga? Keluarga saya juga mantap lah. Tetapi walakin lahu syartun fi qaumihi, dia punya kedudukan di kelompoknya, di kaumnya, ya tawaqau bi ita Islam warihi, diharapkan dia nanti berdakwah di kalangan kaumnya yang belum masuk Islam, menyebar luaskan kebaikan Islam, bahwa di Islam itu ada zakat mu'allaf. Diharapkan dengan dia berdakwah nanti teman-temannya yang lain ikut masuk Islam. Itu juga silahkan dikasih walaupun niatnya sudah kuat. Yang ketiga, waman aslama wa niyatu kadzalik. Dia sudah masuk Islam, niatnya sama seperti tadi. Tetapi walakin huwa kafin lana syarrun man yalihi min kufar. Tapi dia di kalangan keluarganya, di kalangan komunitasnya, dia sang preman. Sehingga disinyalir kalau ada orang-orang kafir akan mengganggu kepada umat Islam, dialah nanti yang berhadapan. Dia punya kekuatan. Nah, dia juga harus dikasih dari bagian zakat. Au ma'i zakati hada tahtau qasaman. Itu semuanya harus dikasih zakat. Wa firriqam, dan yang kelima mustahik zakat itu adalah riqab. Apa riqab? Wa humul mukatabuna, mereka itu ialah orang-orang abid mukatab. Siapa abid? Manusia yang diperjualbelikan. Dulu di Jazirah Arab banyak abid-abid mukatab. Bahkan poster Islam salah satunya yang sampai sekarang viral namanya, ada di seluruh masjid di dunia. Bilal, sahabat Nabi yang selama hidup di dunianya, ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj masuk ke surga,
itu terompah Sayyidina Bilal sudah kedengaran di suaranya di surga. Terompahnya sudah masuk surga Bilal, padahal orangnya masih di dunia. Siapa Bilal? Seorang abid, seorang hamba sahaya. Maka diutusnya Nabi Muhammad SAW, salah satu proyeknya adalah membebaskan penghambaan. Dan sekarang alhamdulillah sudah tidak ada hamba saya. Nah, ketika hamba saya itu berusaha memerdekakan diri, membayar uang kepada sayyid yang memilikinya sesuai dengan perjanjian, maka abid yang semacam itu, hamba yang semacam itu disebutnya abid mukatab, yang dicatat akan merdeka karena tercatat cicilannya kepada sayyidnya. Kitabatan fasidatan, dengan kitab yang fasid atau rusak. Tapi fala yu'ta min sahmil mukatabin, tidak boleh diberi dari bagian abid mukatab kalau mukatabnya mukatab fasidah. Tetapi kalau mukatabnya mukatab sohihah, mukatab soheh, itu harus diberi zakat. Walau kanu Bani Hashim, walaupun mukatabnya itu turunan Bani Hashim wa Bani Muthalib dan Bani Muthalib. Karena abid dari Bani Hashim, abid dari Bani Muthalib itu bukan anak asli Bani Hashim, bukan anak asli dari Bani Muthalib. Sedangkan kalau anak aslinya Bani Hashim, kalau anak aslinya Bani Muthalib, cucu, cicit dan sampai kiamat, itu tidak boleh diberikan zakat kepada keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib. Bahkan haram kita memberikan zakat kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Mungkin sering saya sampaikan. Pada suatu hari Rasulullah SAW keluar rumah, kemudian di halaman rumah bertemu dengan cucu tersayangnya Hasan dan Husain. Lalu bertanya Rasulullah kepada cucu tersayangnya, wahai cucuku sayang, makan apa kamu sayang? Kata Husain, ini kakek, kami makan buah kurma. Rasulullah bertanya, dari mana kurma itu? Hasan Husain menjawab, itu ada tetangga yang sedekah, kami dikasih. Dan kami memakannya sekarang. Enak kakek. Apa kata Rasulullah? Kih. Keluarkan korma dari mulutmu. Setelah dikeluarkan korma dari mulut Hasan Husain, lalu dipegang oleh Rasulullah SAW dan berkata, hadza haram li Muhammadin wa ali Muhammad. Ini haram, sedekah ini haram untuk Muhammad dan keluarga Muhammad, anak cucu cicit keturunan Muhammad, itu semua haram. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mengatakan zakat itu adalah awsakhun nas, daki kotoran manusia yang tidak boleh disuguhkan kepada keluarga Rasulullah SAW. Itu. Wal gharim. Kemudian asnaf yang selanjutnya adalah asnaf gharimin. Gharim ini juga ala salah satu aksamin, terbagi daripada 3 bagian. Ahaduha, salah satu diantaranya adalah manistadana dainan, ialah orang yang berutang litaskini fitnatin baina ta'ifataini, dengan suatu utang untuk meredakan suatu fitnah antara 2 golongan, fi qatilin, tentang seorang yang dibunuh, lam yazhar qatiluhu, yang tidak jelas yang membunuhnya, fayatahammala, lalu ia memikul dainan utang bisa babi dalik, dengan sebab demikian. Ada pembunuhan di sebuah rumah, namun tidak diketahui siapa pembunuhnya. Tapi
keluarga korban menuduh pembunuhnya keluarga si A, dan keluarga si A tidak mengakui bahwa keluarga dia membunuh. Lalu keluarga si B menuntut ganti rugi kepada keluarga si A, sedangkan keluarga si A tidak mampu untuk memenuhi tuntutan dari keluarga si B. Maka datanglah si C memenuhi tuntutan itu, karena kalau tidak dipenuhi tuntutan akan terjadi pembunuhan berantai lagi. Keluarga si A diancam akan dibunuh lagi kalau tidak dipenuhi tuntutannya si B. Maka si C memenuhi tuntutan si B dengan mengeluarkan dana sekian sesuai dengan jumlah yang dituntutnya, padahal si C juga orangnya tidak begitu mampu, cuman untuk mengislahkan kedua keluarga. Maka si C sampai berutang kepada orang lain. Maka si C itu termasuk gharim. Maka karena si C termasuk gharim, fayuqda dainuhu, maka harus dibayari utangnya, min sahmil gharimin, bagian dari gharimin, harus dibayar oleh masyarakat dari bagian zakat. Ngapain dikasih bagian zakat? Kan dia juga orang kaya si C-nya. Jawabannya, gonian kana au fakiron, apakah dia orang kaya atau orang miskin? Tetap karena asnafnya bukan asnaf kaya dan miskin, tetapi asnafnya asnaf gharimin. Sebagaimana amilin kan kemarin, nggak mesti orang miskin amilin, walaupun orang kaya, karena dia jadi amilin tetap aja dapat, walaupun orang kaya, karena bagiannya bukan dari kekayaannya, tetapi dari amilnya. Sebenarnya saya udah mau berhenti nih. Cuman datang ketua takut menyinggung perasaan, gua datang ngaji berhenti. Tetapi yang harus kita pahami selanjutnya, karena dia itu dapat zakat itu karena asnafnya asnaf gharimin, maka ada ketentuan khusus. Lihat selanjutnya. Wa innama yu'tal gharimu, dan sesungguhnya diberi zakat orang yang berutang tadi, gharim tadi, inda buqa'id daini alaihi, ketika tetap utangnya kepadanya. Ketika utang itu belum lunas. Ketika utang belum lunas, berarti dia masih berutang. Orang yang berutang demi kebaikan tadi berarti masuk gharimin, maka dia berhak mendapat zakat. Mafhum mukhalafahnya, fa in adahu, maka jika ia telah membayar utang itu min malihi, dari hartanya, au dafa'ahu ibtidaan, atau telah membayar utangnya sebagian permulaan, lam yu'ta min sahmil gharimin, maka dia tidak boleh diberi ia dari bagian zakat. Catatannya, kalau utangnya sudah dibayar lunas, atau daf'ahu ibtidaan, atau diberikan bagi orang yang di utangnya, dibebaskan utang itu nggak usah dibayar, karena ternyata yang punya duit setelah meneliti kepada si C, pinjam duit buat apa? Ternyata pinjam duit buat islah antara dua keluarga. Akhirnya terketuk hatinya si D yang punya utangnya itu, nggak usah dibayar kalau begitu. Itu sudah lunas berarti utangnya. Karena utangnya sudah lunas, maka si gharim tadi tidak lagi menjadi gharim karena utangnya sudah lunas. Karena sudah tidak menjadi gharim, tidak lagi mendapat bagian dari zakat. Itu gharim.
Wa baqiyatu aqsamil gharimin, dan sisanya dari bagian gharimin itu fil mabsutati, lagi-lagi di dalam kitab yang lebar luas lembarannya. Masih banyak gharimin yang lain di kitab yang lain. Di antaranya wal isnanil baqiyani, dua gharimin yang sisanya adwa man tadayyana li nafsi auli alimi fi mubahin. Ini orang yang punya utang bukan untuk orang lain seperti tadi untuk mendamaikan keluarga si A dan si B, enggak. Dia punya utang untuk dirinya sendiri, memenuhi keluarganya fi mubahin, dalam hal yang mubah, memberikan makan dan minum kepada anak istrinya sampai dia juga punya utang, itu masuk dalam gharimin. Apalagi umpamanya orang tua yang punya utang bekas ngeberangkatin anaknya ke pondok pesantren, itu termasuk gharimin. Itu termasuk gharimin. Karena di sini bimubahin, dalam hal yang dimubahkan. Apalagi mencapai pendidikan agama kan bukan hal yang dimudahkan lagi, diwajibkan mencari ilmu. Itu termasuk gharimin. Auli imarati masjidin, atau dia berhutang karena bekas ngebangun masjid. Bangun masjid, dananya cuman ada 1 M, tapi pembangunannya sampai habis 2 M. Yang 1 M lagi itu pengurus masjid punya utang ke material. Maka selama utang di material itu belum lunas, maka pengurus masjid yang punya utang itu masuk dalam kategori gharimin. Karena masuk dalam kategori gharimin, itu berhak menerima zakat walaupun dia orang kaya. Cuman kayaknya ke material udah lunas ya. Udah lunas. Aman ya. Bahkan insyaallah au quradoifin, menyuguh tamu sampai berutang. Karena ada tamu agung, ada tamu terhormat, sampai dia punya utang ke warung bekas nyuguh tamu, itu juga mudah termasuk gharimin. Dia termasuk gharimin. Kalau subuhannya itu belum dibayar, nggak tahu kopi udah dibayar belum Pak Aldi? Wa in sarafal mawdu masyatin lan rusadi kepiro sadari balla buddha meniatin wala anta tambidal qara'in atadayana lima syatil khamrin wasrafi mubahin wasallam. Tapi tidak termasuk gharimin kalau kita punya utang untuk 5 syatin. Punya utang bekas mabok-mabokan, punya utang bekas nengok selingkuhan, punya utang bekas nanggap dangdut, punya utang pinjol, itu enggak termasuk gharimin, enggak usah. Itu asnaf yang disebut gharimin. Bagaimana selanjutnya? Sabilullah. Ini yang kontroversi sebenarnya. Ada sebagian ustadz masuk dalam sabilillah, tapi ada sebagian kaum ustadz itu tidak termasuk dalam kategori sabilillah. Bagaimana penjelasan kitab ini? Apakah ustadz itu masuk ke sabilillah atau tidak masuk ke sabilillah? Insyaallah pekan depan kita akan bahas bersama-sama. Untuk malam ini cukup sampai di sini dulu. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.